Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kepada seluruh penonton dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Bima Anugrah Muhammad, salah satu peserta dari KKN PPM Ara Moana Tanjung Bunga, Desa Waibao, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembentukan desa wisata berbasis ekonomi. Pengertian desa wisata berbasis ekonomi itu sendiri merupakan desa wisata yang merupakan komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda yang digunakan dalam menyikapi potensi pariwisata di masing-masing desa. Nah, setelah kita mengetahui apa esensi dari desa wisata itu sendiri, sebaiknya kita juga mengetahui tentang apa itu desa wisata berbasis ekonomi. Dalam melihat potensi pariwisata yang ada pada suatu desa, maka pengelolaannya didasarkan pada basis ekonomi yang juga akan menciptakan keuntungan ekonomi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan desa wisata berbasis ekonomi? Yang pertama, mengidentifikasi potensi pariwisata desa. Yang kedua, merancang desa menjadi desa wisata. Yang ketiga, membangun infrastruktur penunjang. Yang keempat, mencari market atau pasar dari desa wisata itu sendiri. Dan yang terakhir, menghitung keuntungan bagi masyarakat desa. Nah, bagaimana proses mengidentifikasi potensi pariwisata? Terdapat dua cara. Yang pertama adalah kita harus melakukan pendataan, di mana kita akan mendata apa-apa saja potensi pariwisata dari sebuah desa. Yang kedua adalah setelah itu kita mengklasifikasikan jenis wisatanya. Misalnya, apakah wisata tersebut merupakan wisata alam atau buatan, atau wisata tersebut merupakan wisata bahari atau tidak. Nah, jadi setelah kita mengklasifikasikan dan juga mendata, kita dapat mengetahui potensi desa wisata tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perancangan atau merancang desa menjadi desa wisata, di mana yang pertama, rancangan adalah berupa ide yang bagus untuk mengembangkan situs wisata yang telah ada, di mana kita dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi kita untuk menunjang pariwisata tersebut atau situs wisata tersebut akan dijadikan seperti apa. Yang kedua, kita akan membuat prioritas wisata yang akan dikembangkan. Karena banyaknya potensi wisata yang terdapat di suatu desa, maka baiknya kita membuat prioritas seperti 3 prioritas utama atau ikon yang akan kita jadikan sebagai ikon pariwisata di suatu desa tersebut. Itu sangat penting agar membuat pembangunan nantinya lebih fokus. Yang ketiga, ide yang telah ada tadi akan kita buat dalam proposal perancangan agar kita mengetahui seperti apa dan biaya yang akan digunakan nantinya. Nah, setelah kita melakukan proses perancangan, maka proses selanjutnya adalah membangun infrastruktur penunjang, di mana apabila proposal rancangan sudah diterima dan disetujui oleh perangkat desa dan masyarakat desa, maka proses selanjutnya adalah pembangunan. Nah, pembangunan ini tentu sesuai dengan rancangan-rancangan tadi. Mau seperti apa desa wisata tersebut kita kembangkan, bagaimana infrastrukturnya, dan itu masuk kepada tahap pembangunan. Yang selanjutnya adalah untuk menghemat biaya pengeluarannya, maka diharapkan masyarakat desa dapat gotong royong bahu-membahu untuk membantu dalam proses pembangunannya. Selanjutnya, mencari market atau pasar dari tujuan pengunjung itu sendiri, di mana yang pertama, untuk menciptakan desa wisata yang bidang ekonominya juga bergerak, maka mencari sasaran pengunjung yang sangat jelas itu penting. Apakah sasarannya ini merupakan turis asing ataupun turis lokal? Jika turis lokal, apakah dia berasal dari desa yang sama atau desa seberang atau dari provinsi lain? Nah, kita perlu untuk memiliki sasaran turisnya sendiri. Selain itu, masyarakat juga dapat mengembangkan industri kreatif. Dengan industri kreatif, maka potensi ekonomi dari desa tersebut akan meningkat.
Yang terakhir, kita akan menghitung keuntungan, di mana setiap akhir tahun, perangkat desa bersama masyarakat desa melakukan rapat tahunan dengan melaporkan keuntungan maupun kerugian yang telah didapat selama setahun terakhir mengenai aktivitas ekonomi dari wisata. Serta di akhir akan dievaluasi apakah desa tersebut mencapai target tertentu atau belum. Ayo, kita menjadi agen perubahan pada desa, menjadikan desa wisata berbasis ekonomi. Pariwisata maju, ekonomi pun maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.